saat ini kita juga sudah terhubung bersama dengan Mbak Surono untuk menanyakan kepada Mbak Rono mengenai aktivitas dari Gunung Semeru ini. Selamat siang, Mbak Rono. Selamat siang, Mas Alfa. Selamat siang para pemirsa TV yang saya hormati. Ya, Mbak Rono, saat ini status dari Semeru sudah menjadi awas. Dan ini adalah erupsi yang kesekian kalinya setelah terakhir tahun 2021. Ini apa yang bisa Anda jelaskan kepada kami mengenai aktivitas Semeru terkini ini? Ini marilah kita belajar bersama-sama ya. Jadi jangan sampai nanti tetap itu dinamakan erupsi seperti tahun 2021. Itu sebetulnya setiap hari juga Semeru meletus bisa belasan kali, puluhan kali. Tapi materialnya kan hanya abu vulkanik, nggak ada awan panas. Kemudian Semeru itu memproduksi kubah lava. Jadi lavanya itu, magmanya itu membentuk kubah lava di bukaan Semeru ke arah sedikit ke selatan lah, ke arah besuk kobokan. Nah di situ numpuk gitu. Numpuk lavanya gitu ya kan, lama-lama gugur. Tapi karena di dalam tumpukan kubah lava itu bukan lava itu masih panas, masih banyak gas dan sebagainya, maka terproduksilah awan panas. Karena awan panas ini terproduksi dari kubah yang gugur, maka disebut awan panas guguran. Untuk membedakan dengan awan panas letusan, karena sejatinya ya kan Semeru ini yang memproduksi awan panas ini bukan awan panas letusan, hanya tumpukan lava yang bagian luarnya sudah membeku jadi batu, tapi di dalamnya itu masih sangat panas. Nah inilah gugur karena musim hujan dan lerengnya terjal, maka ini gugur. Pada saat gugur gas keluar campur segala macam, terbentuklah awan panas. Seperti yang terjadi sebetulnya 9 November tahun ini, ya kan? Itu jarak luncurnya baru sekitar 4 kilo lah karena kecil yang gugurnya. Kemudian kubahnya itu terbentuk terus. Akhirnya lama-lama besar. Karena dia berada pada sisi yang miring di bukaan kawah itu, dan juga ada hujan dan sebagainya, maka lama-lama tidak stabil ini kubah. Brodol lagi, longsor lagi, gugur lagi, terproduksilah awan panas. Maka disebut awan panas guguran. Mengarahnya ya ke situ-situ, ke tempatnya besuk. Ya. Karena memang tempatnya ke arah sana, Mas Alfat. Itu loh. Beda dengan awan panas letusan, itu bisa segala arah. Karena tegak gitu kan, letusannya tegak, kemudian awan panasnya ke samping-samping dari kawah gunung api. Ini tidak mengarah seperti dibom untuk arah tertentu. Karena kubahnya seperti lidah. Jadi tumpukan lava memanjang dan besar. Ya kan? Nah inilah yang gugur sekarang menghasilkan awan panas guguran. Berbeda dengan letusan. Agar supaya bisa dibedakan, agar supaya bisa diantisipasi begitu. Tapi secara istilah, penggunaan istilah erupsi ini masih bisa digunakan atau tidak bisa? Beda? Apa istilahnya kalau ini, Mbak Rono? Karena ya guguran kubah saja berarti, yang menghasilkan awan panas guguran. Kalau dikatakan erupsi Semeru menghasilkan awan panas, ya kan? Wah ini baru ini, ya kan? Karena tiap hari Semeru itu meletus dengan abu segala macam, tetapi tidak awan panas seperti sekarang. Ini diproduksi karena kubah lavanya gugur. Oke, saya konfirmasi lagi ya, Mbak Rono. Artinya ini bentuknya bukan letusan, tapi karena ada guguran awan panas berarti. Ya, tumpukan lava begitu ya? Ada tumpukan lava karena bentuknya kadang-kadang seperti kubah, ya kan? Maka disebut kubah lava. Kubah lava ini dibangun terus-menerus tiap hari oleh
di Semeru ini lama-lama menjadi besar. Tetapi dia duduk di lereng yang terjal. Lama-lama dia tidak stabil. Apalagi dengan hujan yang lebat. Kemudian didorong terus ada lava baru yang membentuk kubah. Gugurlah dia. Waktu pecahnya itulah membuat awan panas karena kaya kan gas di sana. Tekanannya tinggi, kecepatannya tinggi. Ya kan bisa sampai 100-150 km dia menelusur ke bawah gitu kan. Dia akan masuk ke kemarin ya yang ramai ada korban itu masuk ke besuk Kobokan. Bisa saja ke besuk-besuk lainnya, besuk Sat, besuk Bang dan sebagainya gitu. Tergantung kalau misalnya ini penuh ya dia lari ke sana. Wong yang bikin besuk-besuk itu si awan panas itu kok. Ya dia akan ke sana lagi, suatu hal yang tidak aneh gitu. Artinya ini kan jalurnya sudah ada begitu ya berarti Mbah Rono ya? Oh ya artinya sudah ada. Jalurnya memang akan ke arah situ saja begitu? Akan ke situ-situ lagi. Seperti zaman dulu kan teriak-teriak. Kita teriak-teriak tuh. Masuk hati-hati besuk Kobokan, hati-hati besuk Bang, hati-hati besuk Sat gitu loh kan. Pasti badannya merah di situ. Dan banyak begitu sekarang ada awan panas guguran nih Mas. Wah pasirnya bagus itu. Nomor 1 untuk bikin jalan tol itu. Tergiur semuanya itu. Ya. Ntar lagi tunggu aja dingin kan sekarang. Karena dia masuk besuk-besuk gitu ya. Dia kena hujan itu di dalam sungai itu meletus-meletus. Karena apa? Seperti kita melihat wajan itu yang untuk goreng itu. Kita tumpangkan di atas kompor. Nggak usah dikasih apa-apa. Tapi kita percikin air. Iya, dia pasti akan meletup langsung. Meletus. Iya, hati-hati itu. Ya kan? Dan itu masih panas. Bisa 200 derajat lebih itu bawahnya. Walaupun campur air mungkin ya 100 dapat lah itu. Artinya jika kemudian kasusnya seperti ini juga terjadi tanggal 9 November tahun ini begitu ya? Mbah Rono ya catatannya ya? Iya. Jadi Semeru itu yang paling berbahaya. Begini, kalau dia letusannya tinggi sekali karena abu, ini gunungnya semok ya tinggi gitu, besar dan tinggi. Kalau letusannya abunya itu sampai di atas puncaknya itu sampai 5 kiloan dari puncak, bahaya itu. Nah, itu seluruh baru penerbangan, ya kan bahaya itu. Ya kan? Tetapi sebetulnya yang paling berbahaya Merapi, Semeru adalah awan panas guguran itu. Wong dia itu bikin terus tuh ubahnya lama-lama menjadi besar semakin besar. Tetapi di lereng yang terjal. Kalau dia longsor jadi awan panas itu. Artinya memang tetap berbahaya awan panas guguran nih kan Mbah Rono ya? Bola Mas, nggak akan selamat lah kena itu. Itu temperaturnya kan bisa sampai 300-an Mas. Ya dapatlah 150 paling sial itu kalau kena air. Ya. Kalau tadi dikatakan radius amannya adalah 13 km, saat ini jarak luncurnya 13 km, artinya ini luncuran awan panasnya sudah mencapai jarak tersebut begitu ya Mbah Rono? Betul, karena itu materialnya kan ringan. Tidak ringan ya. Disebut awan itu bukan berarti awan yang seperti di langit itu terbang di angkasa. Dia itu materialnya berat. Jadi ada gasnya, ada material yang halus, besar, kerikil, kerakal, bahkan bongkah pun ada. Jadi dia akan menyusuri lereng. Semakin terjal lereng itu, semakin cepat awan panas itu. Dan inilah ancaman Semeru yang paling membahayakan. Himbauan untuk warga bagaimana Mbah Rono? Mungkin warga memang sudah terbiasa, tapi tetap himbauan kan tetap harus ada. Iya kan udah dari dulu yang namanya besuk-besuk itu kan ya rezeki ya bahaya, ya kan. Bahayanya adalah dia akan menumpuk awan panas guguran. Suatu saat bisa terjadi. Rezekinya adalah endapan pasir kualitas nomor wahid. Ini emas hitam Mas, bukan sekedar batu yang berat itu. Nilainya luar biasa begitu ya, tapi itu jalan tol aku keras itu Mas. Biasanya bisa diambil itu setelah berapa lama
amannya? Ya begitu? kalau udah dingin mereka udah tahu lah gitu ya. Udah dingin itu udah rezeki nomplok itu, duit itu. Tapi waktu dia meluncur, nggak ada ampun, Mas. Apapun yang akan diterjang oleh awan panas guguran, nggak selamat itu. Nggak akan selamat. Itu yang harus Kecepatan diwaspadai. tinggi. Oh itulah. Itu. Semeru itu yang bahaya itu. Dan lahar. Ya kan kadang-kadang orang nggak sadar. Ya kan bukan hanya cangkulnya aja masuk sungai. Truk-truknya masuk sungai. Ya. Begitu di puncak ada hujan, nggak tahu itu, tiba-tiba lahar datangkan, ya sudahlah, truk itu lewat itu barang. Nggak Itu yang disebut dengan banjir lahar itu ya, banjir lahar dingin atau apa istilahnya seperti itu. Nah itu namanya banjir lahar hujan. Banjir lahar karena hujan. dipicu oleh curah hujan. Tetapi lahar hujan ini adalah panas karena produksinya adalah dari awan panas. Ada lahar hujan dingin karena material vulkanik yang di-trigger oleh curah hujan, tetapi materialnya bukan material awan panas. Jadi lahar itu kata Indonesia yang sudah menjadi kata ilmiah internasional. Tetapi dari kita lah yang ngajari mereka salah. Lahar itu hanya lahar hujan dan lahar letusan. Yang di Merapi ini, yang di Semeru ini, lahar hujan. Tetapi dia panas karena produksinya adalah awan panas guguran. Oke, jadi memang tetap harus diperhatikan karena memang ada banyak kesalahan pengertian. Nah ini Mas, jadinya salah paham mungkin, begitu, Mbak Rono. Ya, ini penting sekali. Nah, guguran kubah lava ini sangat sulit dan tidak mungkin diprediksi kapan akan terjadi. Tapi dia pasti akan terjadi. Kalau sudah semakin besar. Jadi kadang-kadang mantan kantor saya ini disalahkan. Gunungnya waspada, kok awan panas datang. Beda. Warning itu untuk letusan gunung apinya. Tetapi, ya kan, gugurannya, kubah lavanya itu kapan dia ditumpuk terus. Kapan akan gugur? Nah, adalah para ahli nih. Kita akan pasang early warning. Mohon maaf, jangan ya kan menenangi yang tidak tenang gitu loh. Begini, kalau mau pasang alat warning di kubah lava, temperaturnya jadi atas 100, alat apa yang akan dipasang di sana? Siapa yang akan ke sana gitu loh? Yang ngomong ya yang benar gitu loh. Ya. Sehingga masyarakat tidak diberi harapan, tidak di PHP gitu. Ini masalah nyawa. Mari kita ngomong yang benar gitu loh. Kita akan pasang warning, kita pasang ini. Saya tanya, sampai mau jalan pasang alat di sana di kubah lava. Saya belum masuk ke sana, nggak selamat itu. Jadi, alat apa yang tahan dengan temperaturnya segitu? Guguran awan panas ini sama sekali tidak bisa diprediksi sebelumnya. Tidak ada indikasi yang bisa kita lihat begitu. Ini kan masalahnya barang numpuk Mas, ditumpuk tiap hari. Ada curah hujan, kadang deras, kadang tidak. Dan kapan itu produksi 1 juta meter kubik, kapan 3 juta meter kubik. Ya kan? Kalau ini di bidang miring, bisa ngelongsor kapan saja. Yang jelas, ya kan, guguran kubah lava di Semeru itu pasti akan terjadi bila kubahnya semakin besar, musim hujan lagi. Yang tidak pasti adalah kapan itu terjadi, kemana arahnya, pasti ke arah selatan. Mampirlah ke besuk-besuk itu. Mau tempat dia kok itu, nggak bisa kita larang. Dia yang bikin itu. Bisa ini Mbak Rono digambarkan besuk nih sebenarnya bentuknya seperti apa, lalu kemudian bisa jadi besuk informasi. Itu seperti sungai Mas, seperti sungai karena kegerus awan panas. Awan panas kan material berat, berat. Betul, Mas. Ya kan, berat dan panas, kecepatan tinggi. Digerus itu bentuknya kayak sungai Mas. Ya kan, disitulah tempat pikniknya awan panas, ya kan, tempat mainnya lahar hujan, dan tempat menumpuknya mas hitam di sana. Dan itu yang kemudian banyak korban terjadi karena memang ada yang
ke sana mencari endapan-endapan tadi begitu ya? Lah ya Mas, ya iyalah. Main follow the rezeki Mas. Iya kan? Ya itu rezekinya. Di Indonesia ini, ya kan, daerah rawan bencana kebanyakan itu adalah daerah yang enak. Ya kan? Seperti Cianjur, daerah rawan gempa itu udah diolah, banyak air, ya kan, daerahnya subur. Ya orang ke sana semua. Wajar lah di daerah gempa bumi dan tsunami itu ada 140 juta orang lebih ada di sana. Dan rawan tsunami daerahnya pantainya landai, wah mantap itu untuk wisata, nangkap ikan, ya kan? Daerah-daerah yang rawan gempa itu biasanya daerahnya datar, ini yang longsor, daerahnya miring gitu kan, airnya, mata airnya banyak, yang kayak di Palu itu, likuifaksi itu, 5 meter mungkin kedalaman airnya banyak Mas. Tetapi begitu ada gempa, selesai persoalan itu. Itu yang terjadi, makanya ya kan ada gempa itu masalahnya adalah yang membunuh bukan gempanya tapi infrastrukturnya. Betul. Ya kalau awan panas, ini awan panas yang ngejar orang. Tetapi sebenarnya awan panas tidak ngejar siapa-siapa. Dari dulu sampai sekarang lewat di situ aja kok. Dan orang yang berada di jalur awan panas. Sudah sentimen awan panas ngejar orang yang sudah keluar dari besuk gitu ya. Enggak pernah sentimen dia. Ya dia lewat situ terus dari dulu. Kebetulan ada orang di situ. Ya kenal itu barang. Ya. Kalau tadi Mbak Rono bilang guguran awan panas ini tidak bisa diprediksi, tapi apakah bisa dihitung mengenai durasi lama terjadinya, Mbak Rono? Sekali Mas ya, cepat sekali. Ya kan? Dia nempuh jarak 13 km, nggak sampai jam itu Mas. Artinya situasi saat ini kan masih terjadi guguran terus nih? Ya iyalah, yang kecil-kecilnya masih ada Mas. Itu barang besar. Ya kan, barang besar yang sudah nempel pun kena temennya lagi, kesondol temennya dari atas, gugur lagi gitu. Kan labil sekali kan. Ya kan? Nggak ini, belum lagi nanti kena hujan tuh. Ya kan? Batu apa segala macam yang hanya nempel-nempel itu. Pertamanya yang terkena air hujan itu sedikit aja. Tetapi waktu dia jalan ngajak temennya itu. Ya kan? Maka lama-lama jadi banyak. Di lahar ini lama-lama jadi debitnya lebih tinggi. Ya cepat ya banyak gitu loh. Waktu pertamanya dari atas tuh dikit aja Mas. Temennya banyak. Gitu loh. Baik. Nah itulah yang berbahaya itu. Nah lahar hujan di Semeru itu panas. Hati-hati kalau mendapat awan panas. Dan itu kalau jalan itu seperti semen Mas. Makanya daya rusak terhadap lingkungannya tinggi. Bukan sekedar air ngalir gitu loh. Itu kan kayak semen, satu batu yang dibakar dengan temperatur tinggi, dicampur air. Batu itu bisa terbawa lari itu Mas. Batu itu bisa seperti mengapung gitu aja itu. Iya. Mbak Rono, kalau terkait statusnya sendiri, status dari Semeru yang awas ini, kan kalau tadi Mbak Rono bilang ini bisa terjadi karena hujan, terus kemudian ada guguran awan panas. Awas ini nanti kan ada aktivitas dari gunungnya sendiri atau bagaimana? Ya, mungkin karena dikaitkan dengan dikritik guguran awan panas juga sama dengan letusan gunung api, ya dikasih lah awas gitu kan. Kalau letusannya sih nggak apa-apa lah, guguran awan panasnya itu jadi masalah. Jadi kadang-kadang inilah ya kan, kita mempunyai gunung api terbanyak di dunia, tapi kita membuat suatu istilah-istilah yang dianut secara internasional, tapi justru kita ini kaget dan bila mana gunungnya meletus gitu. Ya kan? Ini jadi masalah gitu ya. Nah, ya daerahnya subur Mas ya. Saya tidak bisa ini kan. Daerahnya subur, pasirnya bagus, ya kan? Airnya banyak. Siapa yang nggak tergiur ada di sana? Hawanya sejuk. Puncak nggak ada apa, tidak ada puncak tanpa ada gunung gede dan gunung salak. Selesai itu. Mungkin Songgok Kapur itu daerah itu. Sama, ya kan? Tawang Mangu apa gitu ya. Sama itu. Wisata itu banyak tercipta gunung-gunung api yang ada di Indonesia dan kesuburannya. Dan hampir seluruh gunung api di Indonesia mempunyai produk unggulan seperti Merapi, Salak Pondok, seperti Sinabung itu, Jeruk Medan,
Jangan seperti gede, Gunung Salak itu ya panas bumi ya, sayuran banyak lah. Baik. Barono ditahan dulu ya, nanti kita coba akan dalami lagi. Nanti selepas jeda kami harus jeda dulu Barono. Kami kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.